so motherfucking design all right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainatul Mutmainnah dengan NIM 21381072038. Program Studi Tadris Bahasa Indonesia kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum dan perencanaan. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah segala kegiatan dan pengalaman belajar yang mencerminkan atau dirancang, diprogramkan dan diselenggarakan oleh lembaga bagi anak didiknya dengan maksud untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian prinsip kurikulum. Nah, di prinsip kurikulum di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip relevansi. Yang pertama, relevansi pendidikan dengan lingkungan anak didik. Kemudian, relevansi pendidikan dengan kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Dan yang terakhir, relevansi pendidikan dengan dunia kerja. Kemudian prinsip efektivitas. Efektivitas di sini itu mengajar guru terutama menyangkut sejauh mana kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Yang kedua, efektivitas belajar siswa terutama menyangkut sejauh mana tujuan pembelajaran yang diinginkan telah dapat dicapai melalui kegiatan belajar mengajar yang ditempuh. Kemudian prinsip efisiensi. Perbandingan antara hasil yang dicapai dan pengeluaran berupa waktu, tenaga, dan biaya yang diharapkan paling tidak menunjukkan hasil yang seimbang. Kemudian prinsip kontinuitas. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Kemudian prinsip fleksibilitas. Nah, prinsip fleksibilitas di sini itu menunjukkan bahwa kurikulum adalah tidak kaku. Tidak kaku di sini itu dalam arti bahwa ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak. Kemudian peserta didik harus diberi kebebasan dalam memilih program pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, kebutuhan, dan lingkungannya. Kemudian beralih ke pengertian perencanaan pembelajaran. Perlu kita ketahui bahwasanya perencanaan pembelajaran adalah sebagai pedoman operasional pelaksanaan pembelajaran yang secara teknisnya dalam proses pembuatannya itu selalu merujuk pada kurikulum yang berlaku. Kemudian ada beberapa model perencanaan pembelajaran. Yang pertama, model Banati, kedua model KEM, ketiga model PPSI, yaitu prosedur pengembangan sistem instruksional, dan yang keempat model Dick and Carey, dan yang terakhir model perencanaan pembelajaran, yakni contextual teaching learning atau CTL. Kemudian hubungan perencanaan dan kurikulum. Perencanaan pembelajaran dapat juga dikatakan sebagai pedoman operasional pelaksanaan pembelajaran yang secara teknisnya dalam proses pembuatannya itu selalu merujuk pada kurikulum yang berlaku. Kemudian perencanaan pembelajaran pada dasarnya adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari kurikulum. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran sebagai bagian dari kurikulum. Dan yang terakhir, perencanaan pembelajaran adalah pedoman operasional pelaksanaan pembelajaran yang secara teknisnya dalam proses pembuatannya itu selalu merujuk pada kurikulum yang berlaku. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.